Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan ujian akhir semester analitika data kami, yaitu analisis klasterisasi produksi dari PT Alpha Teach Batam. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang diketuai oleh Kevin Jonathan, Rama Safitra, dan saya Alfa Lauda Julisti dan Pramudia Mandala. Next. Oke, untuk tujuan presentasinya itu ada 3, yaitu yang pertama, memahami konsep klasterisasi dalam analisis produksi. Yang kedua, menerapkan teknik klasterisasi untuk identifikasi pola produksi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis berdasarkan hasil klasterisasi. Boleh di next. Untuk definisi klasterisasi, yang pertama ada teknik pengelompokan data tanpa label. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi pola dan struktur dalam data. Contoh algoritmanya yaitu K-means, hierarchical, DB-scan. Untuk tujuannya yaitu meminimalkan variasi intra-cluster dan memaksimalkan inter-cluster. Boleh di next. Oke, ini untuk tujuan dan manfaatnya, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi lini produksi yang bermasalah. Yang kedua, untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Ketiga, mengurangi waktu produksi dan biaya. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dasar pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya akan saya serahkan ke anggota kelompok saya lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan algoritma klasterisasi. Jadi, perbandingan algoritma klasterisasi algoritmanya ada 3, yaitu K-means, hierarchical, dan DB-scan. Untuk keunggulan K-means, itu cepat, sederhana, skalabilitasnya baik, dan kelemahannya harus menentukan nilai K. Lalu sensitif outlier. Untuk pengaplikasiannya bisa di segmentasi produksi. Lalu untuk algoritma hierarkial, keunggulannya tidak perlu menentukan nilai K dan visual dendrogram. Kelemahannya komputasinya mahal untuk data besar. Pengaplikasiannya di analisis pola produksi. Lalu algoritma DB-scan, keunggulannya deteksi outlier dan bentuk klaster fleksibel. Untuk kelemahannya sensitif parameter. Untuk pengaplikasiannya untuk mendeteksi anomali produksi. Next. Profil PT Alpha Teach Batam. PT Alpha Teach Batam yaitu perusahaan manufaktur elektronik di Batam. Produk utamanya yaitu komponen elektronik otomotif. Tujuannya yaitu optimasi proses produksi dan kapasitas produksinya yaitu sebanyak 500.000 unit per bulan. Untuk masalahnya di PT ini yaitu variasi kualitas dan waktu produksi. Untuk ringkasan selanjutnya, ringkasan jurnal Scopus.
kami mengambil judul Quality Improvement in Manufacturing Using Cluster Analysis. Penulisnya Lee et al. Tahun 2023 dengan metodologi Cummins Clustering pada data produksi. Variabelnya ada dua, yaitu jumlah cacat dan waktu produksi. Hasilnya yaitu tiga klaster dengan karakteristik berbeda-beda. Itu ada 1, 2, 3 klaster yang nanti di slide selanjutnya ada berwarna hijau, oranye, dan merah. Dan memberikan rekomendasi intervensi berbeda pada masing-masing klaster. Selanjutnya, dataset adaptasi. Sumber data yang kami ambil dari PT Alphatech dari Januari hingga Juni 2025. Variabelnya yaitu jumlah cacat per 1000 unit, durasi produksi dalam hitungan menit, dan sampelnya sebanyak 150 batch produksi. Ini dia selanjutnya visual hasil clustering. Next, visual hasil clustering. Bisa kita lihat pada gambar. Slide ini menunjukkan hasil pengelompokan data berdasarkan dua variabel utama, yaitu sumbu X, itu jumlah cacat per 1000 unit. Dan sumbu Y yang di sebelah kiri, itu durasi produksi dalam menit. Untuk klaster 1 yang berwarna hijau, itu kinerjanya optimal. Itu ada di titik hijau yang paling bawah pada grafik sebelah kiri. Itu jumlah cacat paling rendah, kurang dari 5 per 1000 unit. Dan durasi produksi pendek, kurang dari 70 menit. Ini adalah batch produksi terbaik, perlu dipertahankan dan menjadi acuan bagi klaster yang lainnya. Untuk klaster yang kedua, yang berwarna oranye di tengah grafik, itu jumlah cacatnya sedang 5-10 dan waktu produksi menengah 75-90 menit. Ini masih harus ditingkatkan dengan intervensi seperti pelatihan operator atau perbaikan SOP. Dan yang paling parah yang terakhir, klaster 3 yang berwarna merah. Terletak di kanan grafik, jumlah cacat tinggi, lebih dari 10, dan waktu produksi paling lama 100 menit. Ini perlu dilakukan investigasi lebih lanjut seperti audit mesin, kontrol kualitas, atau maintenance lini produksi. Jadi jelas ada pola makin tinggi jumlah cacat, makin lama durasi produksi. Pola ini juga membantu manajemen fokus. Klaster 3 bisa jadi prioritas perbaikan, sementara klaster 1 menjadi acuannya. Next. Interpretasi dan tabel cluster yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada cluster 1 hijau itu performanya bagus, cluster 2 itu masih perlu monitoring perhatian, dan cluster 3 itu yang bermasalah, yang harus dilakukan rekomendasi perbaikan yang sudah saya jelaskan sebelumnya di slide visual hasil clustering. Next. Rekomendasi strategis. Untuk klaster 1 itu tidak ada rekomendasi perbaikan lagi. Oke, kita balik lagi. Untuk klaster 2 itu butuh monitoring kembali. Ya, tingkat kerusakannya belum terlalu parah, dia masih sedang. Jadi butuh monitoring kembali. Dan untuk klaster 3 seperti yang saya katakan tadi, itu rusak bermasalah, butuh perbaikan maintenance mesin atau quality control. Dan monitoring berkelanjutan. Next, evolusi metode klasterisasi. Ya, baik. Awal mula digunakan dalam statistik klasik untuk pengelompokan data. Dan penerapannya dalam industri mulai dari segmentasi pelanggan, prediksi risiko, hingga optimasi produksi. Dan perkembangannya di zaman modern ditetapkan luas dalam machine learning dan big data. Dan dia juga memiliki peran penting, yaitu mengubah data besar menjadi informasi yang dapat ditindaklanjutin. Selanjutnya, studi kasus tambahan akan dijelaskan oleh rekan saya, Rama Sapitra. Terima kasih. Oke, terima kasih Kevin Jonathan. Untuk slide selanjutnya, studi kasus tambahan. Industri makanan, segmentasi jenis produk
berdasarkan umur simpan dan ketahanan produk. Kedua, industri tekstil. Pengelompokan batch berdasarkan ketebalan benang dan ketahanan warna. Yang ketiga, industri logistik, optimalisasi rute pengiriman berdasarkan kecepatan dan jarak. Contoh hasil, efisiensi meningkat 20%. Dan pengurangannya defek hingga 15%, penghematan biaya 12%. Selanjutnya, algoritma lanjutan. Pertama, algoritma GMM, main shift aglomeratif. Yang pertama, GMM. Keunggulannya ialah bisa deteksi klaster dengan bentuk berbeda dan memiliki kekurangan, rumit dan lambat, cocok untuk produk variatif. Yang kedua, main shift. Keunggulannya ialah tidak perlu menentukan jumlah klaster dan kekurangannya sulit scaling, cocok untuk data spesial. Terakhir, aglomeratif. Keunggulannya ialah hasil visual jelas, dendrogram. Kekurangannya komputasi tinggi, cocok untuk dataset yang kecil. Selanjutnya, batasan analisis. Tantangan dan batasan klasterisasi. Yang pertama, interpretasi hasil. Kadang subjektif jika tidak ada domain expert. Kedua, pemilihan key. Penentuan jumlah klaster key biasa mempengaruhi akurasi hasil. Yang ketiga, outlier dan noise. Dapat mengganggu hasil klaster, terutama key mains. Dan yang terakhir, kualitas data. Data sangat tergantung pada preprocessing dan pembersihan data. Selanjutnya, langkah pengembangan selanjutnya. Pertama, penambahan variabel. Biasanya contoh suhu mesin, tenaga kerja, dan downtime. Kedua, integrasi real time. Klasterisasi terhubung dengan sensor produksi. Ketiga, visualisasi lanjutan ialah dashboard interaktif untuk tiap klaster. Keempat, evaluasi yang berkala. Update model dengan data terbaru. Yang terakhir, simulasi tindakan. Uji coba dampak intervensi berdasarkan hasil klaster. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya, Pramudia Mandala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan penutup dari presentasi kami. Yang pertama, klasterisasi efektif identifikasi pola produksi. Kedua, hasil analisis memberikan insight actionable. Yang ketiga, rekomendasi spesifik per klaster. Yang keempat, dapat dikembangkan dengan variabel tambahan. Yang terakhir, implementasi lanjutan yaitu sistem monitoring real time. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Di sini saya ada pantun. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli sepatu. Kalau aku bilang I love you, kamu jawab dong I love you too. Hidup Jokowi. Terima kasih.